Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Furudul ghusli ithnani faslun furudul ghusli ithnani. Pasal ini masih kita membicarakan tentang fardu-fardunya wudu, yaitu ada dua. Lanjut video yang lalu, yang pertama fardunya mandi. Maksudnya furudul ghusli, fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama niat, yang di video lalu sudah diulas sebagian. Dan yang kedua adalah ta'mimul badan, meratakan air ke seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan sampai ada yang terlewat dari air yang kita siram. Nah, sekarang kita baca teks dalam kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 24 ini. Di sini ada tulisan falau nawa ba'da ghusli juz'in minhu wajabat i'adatuhu. Falau nawa, apabila berniat orang yang berwudu itu ba'da ghusli juz'in minhu, meniatnya itu setelah selesai membasuh sebagian anggota badan dari badannya orang tersebut, wajabat i'adatuhu, maka wajib dia mengulangi basuhan tadi. Kenapa? Li'adamil i'tidadi bihi, karena tidak adanya anggapan bihi dengan basuhan yang tadi. Maksudnya begini, jadi kalau umpama kita mandi wajib, apakah mandi junub atau perempuan mandi setelah selesai haidnya udah habis atau masa nifasnya udah selesai, itu kan mandinya wajib itu. Maka ketika kita mandi wajib, yang junub ini bisa karena hubungan suami istri, bisa juga karena mimpi basah. Nah, ketika mandi wajib itu kan kita wajib niat. Nawaitu fardhul ghusli, saya niat mandi wajib. Di tempatnya di dalam hati. Ketika kita biur air misalnya, atau katakanlah kita biurnya di pundak sebelah kanan, di badan sebelah kanan, biur dulu. Nah, ini sini. Nah, kita biur air ini kita nggak niat. Pas biur kedua pundak sebelah kiri baru kita niat, nawaitu fardhul ghusli, saya niat mandi wajib. Selesai, terus ke kaki, nah terus kepala. Nah, ini kalau begini keadaannya berarti kita wajib mengulangi membasuh atau menyiram badan sebelah kanan kita ini, karena yang kita siram badan ini tadi belum kita niati. Jadi yang ini aja yang kita ulang, yang ini, yang lainnya nggak usah diulang karena udah diniatin. Karena syaratnya niat itu harus muqtarinatan, bebarengan bifi'lihi, dengan perbuatan. Jadi niat di hati harus bareng dengan perbuatan. Ketika biur itu hatinya niat, saya niat mandi wajib, biur, baru jadi itu. Tapi kalau kita biur hatinya diem aja, nah ini namanya bukan mandi ibadah, mandi biasa namanya. Berarti ini belum kita niatin. Kita wajib ngulangin biurnya lagi, wajib diulangin, wajib nyiramnya diulang sambil hatinya niat. Tadi yang pertama itu nggak dianggap, gitu, maksudnya begitu. Jadi intinya kalau kita mandi terus kita lupa niat, maka kita wajib udah mandi, udah selesai sabunan segala macem, udah pakai anduk, bahkan udah keluar dari kamar mandi, lupa kita belum niat. Nah,
kita wajib mandi lagi karena hadas besar kita masih belum hilang. Begitu. Dan saya contohkan lagi di sini biar jelas. Tadi kita umpama mandi, kita tangannya dulu kita siram, disiram tangannya, cuma kita nggak niat, nggak niat, biasa aja. Terus tahu-tahu abis itu kita nyiram tangan sebelah kanan sambil niat dalam hati, nawaitu fardhul ghusli, saya niat mandi wajib. Terus ke yang lainnya badannya. Nah, yang harus diulang tangan kanannya aja nih, harus diulang lagi. Karena yang tangan kanan tadi belum diniatin. Yang lainnya nggak perlu diulang, nggak usah. Jadi begitu maksudnya. Terus jangan lupa telapak kaki juga itu harus disiram. Karena telapak kaki kan nempel ke tanah, ketutup sama tanah, sama lantai kamar mandi. Jadi nggak bisa ke aliran air. Jadi telapak kaki diangkat begini, baru disiram kan, biar airnya ngalir. Disiram kanan kiri, disiram, diangkat. Karena kalau tapak kakinya masih nempel aja di tanah, berarti kan airnya nggak masuk di sini nih. Berarti ini tapak kaki masih belum kena aliran air. Walaupun nempel di keramik kamar mandi, tapi kan nggak kesiram, nggak ke aliran air. Kalau nempel doang, kita belum dianggap. Jadi harus disiram biar ke aliran air tapak kakinya. Terus beliau juga menulis dalam kitabnya, Syekh Nawawi menulis, fala yasihul wudu'u wal ghuslu bimusta'malin. Fala yasihul wudu'u, maka tidak sah berwudu, wal ghuslu, dan mandi wajib, bimusta'malin, dengan air musta'mal. Jadi air musta'mal ini istilah ilmu fikih, artinya air yang sudah pernah dipakai untuk bersesuci, atau pernah dipakai buat wudu, atau pernah dipakai buat mandi wajib. Nah, air musta'mal ini air yang kurang dari 2 kulah, 216 liter ke bawah. Nah, itu namanya air musta'mal. Kita wudu di bak mandinya kecil, ukurannya mini, kurang dari 216 liter, berarti kurang dari 2 kulah. Kita wudu di situ, pakai wudu, nah, ya kan? Habis dipakai wudu, ini tetesan wudu di sini nih, muka nih netes ke kamar mandi sini nih, ke bak ini nih. Ini namanya air yang di bak ini air musta'mal. Berarti air ini udah nggak bisa dipakai wudu lagi, karena udah kepake buat wudu, buat wudunya kita. Nah, setelah muka ngucur ke sini airnya ke bak mandi yang kurang dari 2 kula itu, maka kita nggak boleh basuh tangan pakai air itu, karena air itu udah musta'mal. Musta'mal itu udah nggak bisa buat bersesuci lagi. Begitu juga dengan mandi. Kalau kita mandi di air musta'mal yang kurang dari 2 kulah, kurang dari 216 liter, nah maka mandi junub kita tidak sah. Karena air itu udah pernah kita pakai buat berwudu, dan wudunya kita netes ke situ. Nah, tetesan ini namanya air musta'mal nih, dan jatuh ke bak mandi itu. Jadi air itu jadi air musta'mal semua, udah nggak bisa dipakai buat bersesuci lagi, buat mandi wajib nggak bisa, buat wudu juga nggak bisa. Nah, jadi gimana bagusnya? Ya enaknya di kamar mandi, kalau bak mandinya mini kecil, bagusnya pakai ember, dibolongin bawahnya itu kan, ada ember bawahnya kan dibolongin, ngucur. Jadi kita wudu atau mandinya di situ, kucuran ember itu. Karena jaga-jaga jangan sampai kita mandi junub di air bak yang sudah pernah kita pakai buat berwudu. Tetesan wudunya ini namanya air musta'mal, itu udah nggak bisa dipakai buat berwudu lagi, nggak bisa dipakai buat mandi wajib lagi. Tapi suci cuma nggak mensucikan. Boleh diminum, boleh dimasak, cuma nggak bisa buat pakai wudu, nggak bisa pakai buat mandi wajib, karena airnya kurang dari 2 kulah, kurang dari 216 liter.
Ini bagi orang-orang yang kamar mandinya kecil. Kalau yang kamar mandinya gede, bak mandinya besar, bisa menampung air 216 liter atau lebih, itu nggak ada masalah. Mandi di situ, wudhu di situ, airnya bercampur di situ juga, netes ke situ nggak masalah karena airnya banyak. Itu namanya air yang mustakmal. Kalau kurang dari 2 kula, nggak bisa kita buat mandi wajib dengan air itu. Harus dengan air yang baru, ganti air. Ini saja video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Silakan share, like, dan subscribe. Dan saya bicara ini berdasarkan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Kasyifatus Sajah, halaman 24 dan halaman 25. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.